Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Satu sukacita kita lagi bertemu di tempat ini. Amin, saudara. Saudara bersukacita. Sudah kolaborasi, saudara senior-senior dari sini. Ya, ke depan kita semakin bisa atur supaya kita sama-sama semua berbagian. Amin. Terima kasih buat kita berbagian. Biarlah Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya. Mari saudara kita ambil bagian dalam sebuah perenungan firman Tuhan sesuai dengan schedule kita atau jadwal kita. 2 kali sebulan kita akan ibadah tempat ini, 2 kali sebulan ibadah di Ciledug, di pusat. Sebulan sekali dia. Kamu suka salah saudara, emang dikoreksi saudara ya. Emang saya suka ingat-ingat itu perempuan saudara. Dan nanti juga sore kita ibadah di pemuda di Kari Serpong di kampus saudara. Ini 2 minggu yang lalu ya waktu ibadah di sini saudara. Langsung ke Kari Serpong. Ternyata lumayan saudara. Lumayan jauhnya sudah hampir 2 jam saya lebih ya sejak mulai itu naik motor kita naik mobil. Waduh, jalannya lumayan sudah, pemandangannya juga lumayan. Amin saudara, puji Tuhan. Nanti juga langsung kita ke Kari Serpong tim yang ada, tapi tidak mengurangi semangat kami. Amin saudara. Saat kami bersukacita bertemu dengan kita semua, kami berharap kita semua dalam sukacita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Injil Markus pasal 43, pasal 4 maaf. Injil Markus pasal 4 ayatnya 35 sampai 41. Yuk. Berdiri lagi yuk. Haleluya. Yang masih nyambung pelayanan tetap makin semangat. Haleluya. Yang habis ibadah tidur siang silakan nikmati bobo siangnya. Dan saudara, Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 saya baca ayat Injil, monggo saudara membaca ayat 6 supaya kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Judulnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Monggo. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah villa. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, judulnya dikatakan angin ribut diredakan. Sekalipun manusia suka angin reda diributkan gitu ya. Gitu saudara. Ada orang bilang kalau keluarga itu lagi marah, jangan diganggu, tunggu tenang dulu gitu saudara. Bukan itu ketawa dari luar. Atau istri lagi tenang pun jangan diganggu juga, nanti itu ribut. Nah itu saudara ya. Saya nggak tahu posisinya di mana yang benar saudara. Yang saudara pasti pernah mengalami saudara ya.
Saya semua takut, saudara. Istri yang sebelahnya, saudara. Saudara, bagian ini berbicara tentang sebuah ajakan dari Yesus untuk mari kita menyeberang. Sebuah ajakan konteks pelayanan di saat mereka diajak oleh Yesus dalam misi pelayanan sebagai murid-murid. Ada misi di seberang sana. Ada hal yang harus mereka lakukan di seberang sana. Ada pelayanan di seberang sana. Ada jemaat yang membutuhkan uluran tangan di sebelah sana. Sehingga Yesus mengajak mereka menyeberang dengan sebuah perahu. Sekalipun saudara, yang menakodai perahu itu adalah master. Seorang yang begitu handai, seorang yang begitu lihai, seorang yang begitu mengerti situasi cuaca, situasi danau, situasi perahu. Tetapi saudaraku, diawali dengan mereka diajak oleh Tuhan dalam ayat 35-36 berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ada satu konteks di mana Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Sebuah ajakan, tetapi ajakan yang mengandung janji. Ajakan yang mengandung bobot kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang ngajak saudara, yuk ke Parung yuk gitu. Ngapain? Gak tahu ngapain. Ini jalan aja. Tiba-tiba sama di Parung, malah diajak kriminal gitu, saudara. Kita gak tahu. Anak-anak kita saudara yang masih abg diajak temannya kemana, pulang-pulang yang telepon kantor polisi. Tetapi konteks ajakan ini Yesus ajak melayani. Perintah Tuhan selalu mengandung tujuan, mengandung janji, mengandung visi yang benar. Apalagi kalau kita diajak untuk melayani Tuhan, diajak untuk beribadah. Raja Daud pernah berkata, sebuah sukacita aku begitu beria-ria ketika ada orang mengajak aku datang beribadah ke rumah Allah. Setiap ajakan itu mengandung janji, setiap ajakan itu mengandung kualitas, saudara, mengandung bobot. Karena ibadah itu mengandung janji itu hidup yang sekarang dan yang akan datang. Firman Tuhan dalam Keluaran 23-25 dikatakan, beribadahlah kepadaku, aku memberkati roti makananmu, air minuman, bakal menghalau segala penyakit daripadamu. Setiap ajakan yang bersumber dari kebenaran itu mengandung janji dan menjadi berkat bagi engkau dan saya. Dan itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan bertanggung jawab ketika Allah memanggil Abraham, saudara, ketika namanya masih Abraham. Abraham, keluar dari sanak keluargamu, dari Ur Kasdim, mereka penyembah berhala. Keluar dari sanak keluargamu, akan membawa ke suatu tempat kau menjadi bapa bagi segala bangsa. Dan itu terjadi, amin. Kalau Allah yang mengajak kita keluar dari zona nyaman kita, dari comfort zone kita, kami pun mengalami, saudara. Jam komplit 2 jam ke sini dari Pamulang. Aduh, tinggal juga kami, saudara. Tetapi buat kami selama itu visi Allah. Banyak orang bertahan dalam comfort zone mereka, zona nyamannya mereka. Bagaimana orang gak mau terusik dengan zona nyamannya mereka. Ini gue, ya udah. Banyak orang tidak mau mengambil sebuah tantangan baru dari Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika ke-12 murid itu ditunjuk oleh Yesus, saudara, mereka keluar dari zona nyaman mereka dengan segala bentuk latar belakang mereka. Mari melayani Allah yang Maha Besar. Amin, saudara. Dan mereka mengambil bagian dari semuanya itu. Sekarang mungkin kita pernah menolak, kita pernah mengabaikan, kita pernah acuh tak acuh. Saudara-saudara, perhatikan orang-orang yang menolak melayani Tuhan, orang-orang yang menolak beribadah kepada Tuhan, orang akan melihat kehidupan mereka berbeda dengan orang yang datang dan setia beribadah kepada Tuhan. Jaminan Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Saudara punya asuransi, monggo, mungkin jaminan asuransi akan berbelit-belit jika saudara mau cuek. Jaminan Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Diajak murid-murid, diajak ke seberang dengan perahu, diajak
saudara. Apa yang terjadi? Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mengamuklah saudara ketika saudara berkomitmen melayani Tuhan, ketika saudara berkomitmen setia dan beribadah kepada Tuhan. Jangan salah, pasti ada yang ngamuk, saudara. Kalau saudara seorang istri yang percaya kepada Tuhan, saudara setia melayani Tuhan, bisa jadi suamimu bisa ngamuk, saudara. Kalaupun saudara suami yang setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang jauh-jauh dari satu tempat ke tempat yang lain Tuhan, jangan pernah harapkan istrimu gak ngamuk, dia bisa ngamuk. Ada satu posisi, ada satu sikap, ada satu pihak yang akan mengamuk ketika engkau datang setia beribadah kepada Tuhan. Dalam konteks ini alam mengamuk, saudara. Karena ada satu visi di seberang sana. Kalau kita perhatikan cerita di seberang sana, ada seorang yang kesurupan yang akan dilayani dan dibebaskan dari ikatan roja. Alam akan mengamuk ketika engkau datang setia kepada Tuhan. Saudara mungkin berpikir, loh, alam kan ciptaan Tuhan, tapi iblis bisa pakai alam mengamuk. Ketika engkau hadap dalam satu visi, satu perahu dengan Tuhan. Amin, saudara. Dari sini dikatakan apa? Alam maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dalam bahasa Yunani dikatakan megas lailaps, atau topan yang besar, saudara. Secara biografis, saudara, dia diapit oleh dua gunung, saudara. Dan angin bisa berputar di sekitar gunung itu. Saudara, saya dari Danau Toba, saudara melihat ke Danau Toba itu, kalau angin lagi kencang, saudara, itu kapal bisa tenggelam. Padahal danau. Mengamuk topan, mengamuk badai, mengamuk angin, saudara. Judul dari khotbah hari ini, otoritas di atas chaos. Chaos bisa terjadi ketika engkau melayani Tuhan. Chaos bisa terjadi ketika engkau berkomitmen setia beribadah kepada Tuhan. Chaos bisa terjadi ketika engkau mulai beribadah kepada Tuhan, mulai melakukan firman pelan-pelan. Saudara bisa akan lihat, saudara, ketika kita datang memutuskan untuk beribadah kepada Yesus, jangan pikir kita akan menjalani jalan lurus. Kita akan berpikir bahwa kita akan dapat karpet merah. Saudara, semua pikul salib. Amin. Yesus pun pikul salib sampai titik darah terakhir. Karena upah yang kita terima bukan panci, saudara. Upah yang kita terima dalam kehidupan. Amin, saudara. Upah yang kita terima bukan kalender. Upah yang kita terima itu adalah kekekalan. Kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, pilihannya cuma dua. Engkau mau beribadah kepada Tuhan, engkau dapat kehidupan kekal. Engkau meninggalkan Tuhan, neraka. Gak ada di tengah-tengah, saudara. Gak ada 50-50, gak ada saudara, gak panas, gak dingin. Saudara putuskan, saudara mau panas atau saudara mau dingin. Saudara mau ikut naik ke perahu itu atau saudara akan tinggal di pulau itu. Dan Yosua katakan, aku dan istri rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara tidak bisa pelan-pelan dalam kita melayani Tuhan. Sekali kita terjun, tetapi jangan berharap kita akan seperti jalan tol. Akan terjadi chaos, akan terjadi badai, akan terjadi topan. Iblis akan serang istrimu, iblis akan serang suamimu, iblis akan serang anak-anakmu, iblis akan serang tubuhmu, iblis akan serang ekonomimu, iblis akan serang damai dan sukacitamu. Tidak akan pernah diawali seperti semula, sehingga orang akan mengingat, loh, ketika saya gak kenal Tuhan, saya hidup saya lebih nyaman dan tentram. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka 400 tahun diperbudak di Mesir. Ketika mereka berjalan 40 tahun di padang gurun itu, saudara, mereka mengalami kelaparan, kehausan, panas terik, ketidakpastian arah kemana.
Sehingga mereka mulai ingat, lebih baik ketika di Mesir, walaupun kita budak, kita masih bisa makan bawang pokok, kita bisa masih tanah. Saudara, karena diperbudak dosa lebih enak daripada diperbudak Tuhan, betul? Karena diperbudak dosa itu lebih enak ketika itu menjadi diperbudak oleh kebenaran. Karena daging ini tidak akan pernah nyaman ketika engkau menjadi hamba bagi kebenaran. Tapi ketika engkau menjadi hamba bagi dosa, tubuh akan merasa sangat nyaman. Saudara bisa bangun jam 12, saudara tidak perlu berdoa, saudara tinggal jalan kemana, suka-suka gue itu saudara. Saudara boleh marah-marah ke semua orang. Saudara, tapi ketika ada ajakan itu saudara, chaos bisa terjadi, sesuatu bisa terjadi, keributan bisa terjadi saudara. Bahkan saudara, dikatakan dalam bahasa ini tadi, megas lailabs ini sebuah topan yang besar akan bisa terjadi dalam hidupmu. Ada puncak kekeosan. Tadi sudah sampai ke puncak kekeosan sudah. Sampai rumah tangga bilang ABC gitu saudara. Itu mungkin mendekati puncak kekeosan dalam hidup. Harus diamini, harus dijalani. Saudara dapat ijazah kebenaran itu. Engkau dan saya diwisuda oleh Tuhan di surga. Itu lewat apa yang kita harus alami dan pelajari dan hadapi, saudara. Orang akan bisa diwisuda ketika saudara gak pernah hadir dalam kelas. Dan puncak, kata megas lailabs ini adalah puncak dari kekeosan. Puncak dari kekeosan dalam hidup. Sanggupkah kau bertahan? Sanggupkah kau menghadapi semua? Saya sering katakan di mana tempat saya makan pulau saudara. Saya katakan, a ship looks good when it dock in the port, but it's not the ship is built for. It has to face the reality of the weather. Kapal itu indah dan elok ketika dia ada di pelabuhan. Tapi bukan untuk itu kapal dibangun. Kapal dibangun untuk mengarungi kenyataan samudra yang dahsyat. Amin, saudara. Saudara bisa melihat kapal bagus, indah, tetapi onderdilnya sanggup gak menghadapi kenyataan badai dan samudra, saudara? Itu menjadi pertanyaan. Engkau dan saya mungkin setelan anak Tuhan, setelan orang Kristen, shalom, puji Tuhan, shalom. Oh Tuhan memberkati. Setelan luar biasa. Tapi onderdil iman kamu sanggup gak menghadapi badai yang harus kita hadapi? Amin, saudara. Kita orang yang tough apa enggak sebagai orang Kristen? Itu diuji ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Bukan ketika kita berpakaian rapi dan bagus, bukan ketika kita loncat-loncat dalam ibadah, saudara. Ibadah itu saya mau katakan sebuah bentuk teori. Kita menerima pelajaran, tapi ketika kita mempraktekannya, selesai ibadah keluar dari pintu itu, kenyataan hidup harus kita hadapi. Amin, saudara. Dimulai dari ketika doa berkat, amin, saudara. Di Ciledug saya pernah sampaikan, ketika kita antri makanan, apa kita cuci piring, saudara? Saya nggak tahu bisa lakukan apa enggak, saudara. Masih, puji Tuhan. Enak banget, saudara. Masak dimasakin, piring dicuciin, saudara. Saudara, iman kita harus teruji lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat situasi. Tetapi saudara, situasi mencekam terjadi. Situasi mencekam terjadi. Murid-murid mulai frustasi. Murid-murid mulai stres, saudara. Murid-murid mulai mengalami, saudara, sekalipun Petrus seorang master dalam kelautan, saudara.
Dia seorang yang begitu berpengalaman mengenai cuaca dan perahu. Yakin mereka sudah mengecek perahunya bocor apa enggak? Gak mungkin diajak Yesus, mari Yesus, oke kita ikut. Tapi perahunya bocor, gak mungkin. Mereka sudah persiapkan matang-matang. Mereka sudah melihat cuacanya. Tetapi saudaraku, dalam situasi genting dan stres, harus mengambil sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Saudara pernah gak di bawah sebuah tekanan? Saudara harus bersikap. Bagaimana kita bersikap di bawah sebuah tekanan yang berat? Saudara, Allah akan memampukan engkau dan saya ketika kita mulai dari perkara kecil, kita mampu mengatasi sebuah tekanan yang berat. Dimulai dari tekanan yang mungkin engkau bangun pagi hari, ada tekanan sana sini, ada keputusan yang kau harus ambil, ada kebutuhan anak-anak yang harus terpenuhi, dapur harus ngebul, bensin harus ada buat kerja, saudara. Situasi yang mencekam, situasi yang mungkin membuat kita harus sakit kepala, saudara. Mungkin koyo seisi kepala udah gak kuat, saudara. Ada yang pakai koyo sampai 6 biji di kepala, saudara. Saudara pernah yang mengalami situasi seperti itu? Kalau saudara mengalami situasi seperti itu menunjukkan saudara harus angkat tangan dan menyerah dan memanggil nama Tuhan. Amin. Saudara Petrus menempatkan diri sebagai nakoda. Petrus menempatkan dirinya sebagai nakoda untuk misi itu. I'm the leader. Dia katakan, I'm the captain of the ship. Saya nakodanya. Pengalaman nyebrang Galilea kecil. Tetapi situasi itu diizinkan terjadi, menunjukkan bahwa bukan engkau yang menjadi nakoda dalam hidupmu, bukan engkau menjadi pemimpin dalam hidupmu, bukan engkau yang menjadi berotoritas dalam keluargamu. Di saat semua ini terjadi, engkau mengalami kekeosan dalam hidupmu, engkau mengalami kekacauan dalam hidupmu, bahkan sampai pada puncak level tertinggi sekalipun, engkau akan menyerah dan harus menyerah. Karena ada Yesus yang harus dilibatkan. Amin, saudara. Ada Yesus yang harus dilibatkan. Ada iman yang harus dipraktikkan. Ada penyerahan kepada Tuhan. Mungkin suami istri lagi marah-marah, mulai dari nunjuk-nunjuk sampai suara, sampai gambar-gambar sayang, tampar sayang. Dalam situasi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita semakin ngotot, saudara? Tidak. Itu menunjukkan sebuah puncak dari kekeosan, di mana kau harus berdiam diri dan mulai merenung dan menyebut nama Tuhan. Amin. Kalau tidak, perang itu akan tenggelam. Kalau tidak, sudah akan penuh dengan air. Di tengah badai seperti itu, saudara, puncak sebuah kekeosan hidup, situasi yang kita tidak sanggup lagi kontrol, saudara. Kita berpikir, siapa yang kontrol hidup saya? Kenapa hidup saya seperti ini? Siapa saya yang kontrol, saudara? Di tangan Tuhan. Manusia selalu gagal, saudara. Dari manusia pertama aja udah gagal, saudara. Manusia tidak pernah sukses dalam dia membina rumah tangganya kalau dia tidak melibatkan. Seorang Ayub yang kaya raya, saudara berpikir kalau saudara kaya, saudara bisa tanpa Tuhan membina rumah tangga dengan baik? Ayub yang kaya raya aja, saudara, tetap dibantai sama istrinya, saudara. Kita libatkan Tuhan dalam segala situasi. Bukan suami yang kontrol rumah tangga, bukan istri yang kontrol kehidupan kita. Yang kontrol, izinkan Tuhan terlibat dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Ketika mereka mulai menyeberang, ada badai, ada topan mengamuk, ada alam mengamuk, saudara. Di balik alam, Iblis bisa mengamuk lewat kehidupan. Tetapi ini menjadi cara Tuhan
untuk menunjukkan keterbatasan manusia. Itu untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia. Kita bukan Superman, saudara. Saudara jangan berpikir, waduh, karena kita sering makan Supermie, kita akan jadi Superman. Gak bisa, saudara. Kita gak mampu tanpa Tuhan. Kita gak mampu di luar Tuhan. Apa yang kita pernah tutupin, saudara, itu bisa terbuka. Saudara lihat berita yang terjadi saat ini. Pemimpin bangsa yang kita berpikir mereka orang-orang yang luar biasa, di balik kekuasaan mereka itu ada kuasa Tuhan. Ternyata mereka penyembah setan, saudara. Lebih baik kehidupan kita penyembah Yesus, Allah semesta alam. Karena saudara, saudara, badai itu mencekam, situasi itu mencekam. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, kita mengaku kita Kristen sekian tahun, kita punya firman. Tetapi ketika situasi genting terjadi, ketika tekanan berat terjadi, mana yang muncul? Logos, firman dalam hatimu, atau phobos, kekhawatiran hidupmu, ketakutan hidupmu, emosimu. Sekali lagi, kita mengaku kita anak Tuhan, kita mendengar firman. Ketika situasi genting terjadi, ketika chaos terjadi, ketika tekanan terjadi, mana yang lebih menonjol, firman dalam hidup kita, atau kekhawatiran kita, atau emosi kita? Praktiknya mana, saudara? Emosi kita lupa firman, betul ya? Ketika situasi genting terjadi, banyakkan kita lupa firman. Kita lupa, murid-murid lupa. Ada Yesus ternyata ada bareng sama kita. Kita kan satu perahu sama Yesus, woi, gitu, saudara. Kan ada Yesus, woi, gitu. Lupa. Yang lebih menonjol adalah kemanusiaan kita, kedagingan kita. Apalagi dalam situasi yang sangat puncak itu, kekeosan puncak itu, saudara, yang lebih menonjol bahkan pribadi manusia kita, kemanusiaan kita lebih menonjol daripada ketuhanan kita. Kedagingan kita lebih menonjol daripada keimanan kita. Di situ mereka baru ingat bahwa ada Yesus, sehingga dikatakan apa? Guru, engkau tidak peduli. Saudara, saya katakan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, mereka akan menyalahkan Tuhan dalam kekacauan hidup mereka. Mereka katakan Tuhan tak peduli juga kok. Mau hidup gua beradu, Tuhan tak peduli. Dikatakan Tuhan apa tak peduli. Saudara, kasih Tuhan, tindakan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi manusia. Dia tetap ada, dia tetap berkuasa. Yesus, emang Yesus lagi tidur nggak ngalah itu namanya bocah badai, air sudah mulai masuk, saudara. Dari keilahian Yesus, dia tidak tunduk kepada Allah. Tetapi ketika ada orang-orang yang dia kasihi berteriak minta tolong, dia akan tahu itu semua pengakuan dari orang-orang itu. Amin, saudara. Yesus Tuhan itu mengambil sebuah tindakan ketika kita memberikan pengakuan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan, bahwa kita butuh perhatian Tuhan, kita butuh atensi dari Tuhan. Dan dikatakan apa, saudara? Guru, engkau tidak peduli kalau kita sedang binasa. Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita sedang binasa?
Saudara, dikatakan kita, saudara, Yesus akan binasa. Yang binasa itu manusia. Jangan ajak-ajak Tuhan dalam persoalan mampus dah gue gitu, saudara. Tuhan mampus dah gue, ya mampus lo bukan lo. Tuhan tetap Tuhan, saudara. Amsyong dah gue. Yang amsyong manusia bukan Tuhan, Tuhan udah pernah amsyong, saudara. Tetapi pengakuan kita akan otoritas Allah itu yang menarik perhatian Allah. Sehingga dikatakan apa dalam 39:41? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi terus sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin, saudara. Dalam etika Yahudi, mereka tidak pernah menemukan rabi, Farisi, Saduki, siapapun itu, saudara, yang pernah berkuasa atas alam. Etika Yahudi, baik Allah itu hanya menerima, tidak pernah memberi. Etika Yahudi ribuan tahun, baik Allah itu hanya menerima, tidak pernah memberi. Yang namanya rabi, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, semua level-level pemuka agama mereka, tugas mereka hanya menerima dan menghakimi, tidak pernah memberi dan tidak pernah memberikan solusi, apalagi berkuasa atas alam. Itu keheranan mereka, saudara, bahwa ada sosok yang mereka, yang berjalan bersama dengan mereka, yang mengajak mereka ke seberang. Ternyata ini orang di atas segala bentuk ahli Taurat, rabi dan apapun, karena dia berkuasa atas alam. Saudara, ini menjadi keheranan dalam kehidupan murid-murid waktu itu. Karena bagi mereka, etika mereka, bahwa umatlah yang harus datang memberi, dan umatlah yang harus lebih aktif dan memberikan. Makanya ketika Yesus datang dalam Matius 11 katakan, marilah kepada aku yang bersuka berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Karena bangsa Israel waktu itu memberikan dua upeti. Pertama, mereka memberikan kepada pemerintah Roma pajak yang sangat tinggi, bisa sampai 30% dari hasil mereka. Dan kedua, mereka harus memberikan kepada bait Allah. Kalau bagi yang umat biasa 1/10, tapi kalau mereka sudah masuk ke level tertentu, mereka bisa 30%. Saudara, kalau di Indonesia enggak. Jadi jemaat dikasih perpuluhan 10%, jadi pelayan dia malah kurang. Jadi kebetulan enggak sama sekali. Di sini enggak ada, saudara, tempat lain banyak. Tetapi etika bangsa Israel, semakin mereka aktif, semakin mereka banyak memberi, semakin mereka aktif, semakin mereka banyak melibatkan diri, saudara, bahkan sampai 60%. Makanya kehidupan mereka begitu tertekan, saudara. Makanya kehadiran Yesus, etika ribuan tahun itu dihentikan. Karena Yesus katakan, mari kepadaku yang berdosa berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Ada chaos yang berat, ada tekanan yang berat, sehingga mereka berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hanya satu kata Yesus katakan, diam dan tenang. Ada satu otoritas yang bisa mengatasi alam semesta, dan itu mereka tidak temukan, saudara. Hanya ketika mereka ada berjalan bersama dengan Yesus, membuktikan Yesus berkuasa atas alam.
Saudara, saya mau katakan siklus alam. Dan ketika saudara, itu siklus alam, kita pelajari dalam filsafat. Siklus alam, ketika engkau sekali ditipu orang, bulan ini, bulan depan orang akan datang, orang kedua akan datang menipu Anda. Bulan depan lagi orang ketiga akan datang menipu Anda. Itu yang terjadi. Karena alam melihat bahwa ternyata Anda gampang ditipu. Serius. Itu siklus alam. Ketika ada orang bangkrut dalam bisnis mereka, tahun depan dia akan bangkrut lagi. Tahun depan dia akan semakin bangkrut. Itu siklus alam, saudara. Karena alam berpikir bahwa ini orang memang harus bangkrut. Ketika ada orang datang kepada Anda minjem duit bulan ini, bulan depan akan datang orang kedua datang kepada Anda minjem duit kepada Anda. Bulan ketiga, bulan akan seterusnya orang akan terus datang kepada Anda minjem duit. Karena alam melihat bahwa ini orang memang pantas dimintai duit, gitu saudara. Itu alam. Sama dengan sakit juga. Itu alam siklusnya seperti itu. Magnet bumi, perputaran bumi seperti itu. Itu keinginan alam, saudara. Bahkan banyak agama-agama, saudara, tidak pernah bisa tunduk kepada alam. Ketika mereka memberikan ritual, dia katakan kita tanya dulu ini hari baik apa enggak. Ketika mereka mau membakar leluhur mereka katakan ini hari baik apa enggak membakar leluhur. Segala sesuatu yang mereka lakukan, saudara, mereka bertanya dulu ke alam, ini hari baik apa enggak, saudara. Sementara kau dan saya tahu bahwa ada Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Amin. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Keluar. Allah sedang mengajak engkau keluar dari zona nyaman. Mari kita berlayar ke sana. Mari kita melakukan perkara yang besar di sana. Mari kita tunjukkan bahwa engkau dan saya bukan hanya kapal mainan, tapi kapal yang bisa menghadapi kenyataan bahwa di lautan pasti ada badai dan topan. Kalau engkau tidak mau, kau akan tertinggal, dan kau akan tertinggal, dan kau akan ditinggalkan, kau akan dilupakan, kau akan ikut hukum alam. Ketika engkau ribut bulan ini, bulan depan kau akan terus ribut. Karena alam mau tahu, berpikir bahwa ini orang memang cocok ribut terus. Itu alam, saudara. Tetapi ada Yesus yang berkuasa atas alam. Amin. Ada Yesus yang berkuasa atas segala bentuk badai dan topan. Ketika engkau dalam rumah tanggamu chaos bulan ini, bulan depan akan chaos lagi, akan chaos lagi, akan chaos lagi. Karena alam berpikir emang orang ini cocok chaos mulu, saudara. Itu apa? Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau memanggil nama Tuhan, engkau lebih menonjolkan logos firman di dalam hidupmu daripada kekhawatiran dan emosi, itu akan menuntun engkau dan saya kepada kebenaran, lepas kebenaran. Saudara, Yesus datang ke dunia bukan untuk memecahkan persoalan bangsa Israel. Kebutuhan bangsa Israel waktu itu adalah mereka kalau boleh lepas dari Roma dan mereka lepas dari kemiskinan. Yesus datang bukan untuk itu. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, dari cengkeraman alam, dari cengkeraman kuasa gelap, supaya kita diselamatkan. Matius 6:33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Yesus datang tidak kepada orang Farisi ahli Taurat. Yesus datang tidak kepada Raja Herodes. Yesus datang tidak kepada orang-orang kaya waktu itu. Tapi pertama Yesus, berita tentang kelahiran Yesus kepada gembala-gembala. Saudara, berita kebenaran datang dari orang yang Tuhan pilih, yang menggembalakan engkau dan saya. Dan
Tuhan mau saya pun Tuhan menjadi gembala bagi kita. Tuhan menjadi raja di rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam sisi rumahmu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di alam Bogor ini. Kita nggak tahu, saudara. Saudara mau katakan begini, sedikit lagi. Kami tinggal di Bogor. Di mana di tempat saya mengatakan lebih banyak diserukan nama lain dari nama Tuhan. Ketika kami mulai main ke BSD, main ke Gabus, ternyata di tempat itu banyak sekali nama Tuhan diagungkan di tempat kami. Alamnya berbeda, situasinya berbeda. Saya nggak paham dengan Bogor di mana kita ada. Apakah alam di sini menuntut engkau harus tetap tinggal di bawah otoritas alam, atau kita berteriak kepada Tuhan supaya engkau keluar dari cengkeraman itu dan engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau menikmati damai dari Tuhan, engkau menikmati sukacita dari Tuhan. Mungkin bukan generasimu, tapi generasi anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi dimulai engkau berteriak kepada Tuhan, dimulai engkau berseru kepada Tuhan, dimulai engkau melibatkan Tuhan, dimulai engkau datang keluar dari zona nyamanmu dan engkau melayani Tuhan. Amin, saudara. Kita bagi